Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto dengan NIM 1910326. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi bisnis dan strategi sistem informasi atau informasi teknologi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke materinya guys ya. Yang pertama di sini ada logo Indofood. Itu Indofood, the symbol of quality food. Yang dimana produk-produknya itu sudah sangat kita sering jumpai dimanapun dengan kualitas yang baik juga. Dan di sini ada table of content. Yang pertama ada baseline, yang kedua ada analysis SWOT, yang ketiga ada komponen, dan yang terakhir ada strategi bisnis dan bisnis SEO IT. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu baseline. Di sini dikemukakan bahwa sejarah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat INDF berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 76-78, Jakarta. Sedangkan pabrik dan perkebunan INDF dan anak usaha berlokasi di berbagai tempat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. PT Panganjaya Intikusuma pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Induk usaha dari Indofood Sukses Makmur Tbk adalah CAB Holding Limited, miliki 50,7% saham INDF. Seychelles. Sedangkan induk usaha terakhir dari Indofood Sukses Makmur Tbk adalah First Pacific Company Limited FP, Hong Kong. Saat ini perusahaan memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI, antara lain Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan Salim Infomas Pertama Tbk SIMP. Selanjutnya, masih dengan sejarah perusahaannya, pada tahun 1994 INDF memperoleh pernyataan efektif dari BP PAM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INDF (IPO) kepada masyarakat sebanyak 21 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran 6.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 14 Juli 1994. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis SWOT-nya. Yang pertama adalah strength. Di dalam strength yaitu ada 1. Keahlian dalam cita rasa Indonesia, 2. Produksi rendah biaya, 3. Jangkauan distribusi luas, 4. Kecepatan dalam menjangkau konsumen, 5. Brand yang sudah terkenal. Dan selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada terlalu banyak brand yang dikeluarkan, 2. Terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, dan yang ketiga permintaan pasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, melakukan ekspansi ke luar negeri untuk melebarkan sayap ke luar negeri dari produk Indonesia jadi lebih terkenal. Dan yang kedua adalah melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produksi jenis, collab dengan beberapa perusahaan yang merupakan yang memiliki produksi jenis dengan PT Indofood. Yang ketiga
itu melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Nah, selanjutnya ada trade. Satu, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen. Dalam komponen itu ada visi misinya. Visinya ada menjadi Total Food Solution Company, yang kemudian dilanjutkan dengan misinya, yaitu untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Yang kemudian ada untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang kemudian ada produk yang disukai oleh pelanggan, dan untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi, dan yang kemudian ada untuk terus meningkatkan stakeholders value. Nah, tujuannya yaitu satu, untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. 2. Mengurangi biaya transportasi. 3. Selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. 4. Mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang kelima, ada berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi perusahaannya yaitu ada dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan. PT Indofood menggunakan strategi intensif strategi yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang dimana penjelasan strategi itu ada strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha pemasaran yang lebih besar dan dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, ataupun usaha promosi lainnya. Yang kedua ada strategi pengembangan pasar. Tujuannya untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Dan yang terakhir ada strategi pengembangan produk, itu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Selanjutnya ada strategi bisnis dan bisnis sistem informasi atau teknologi informasi. Yang pertama, bisa dengan mempertahankan strategi pasar yang ada. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas dan cita rasa dari produk-produk yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah lebih gencar dalam promosi melalui media sosial, baik Instagram, Facebook, dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan kualitas administrasi dengan melakukan pemindaian secara berkala untuk memastikan bahwa data yang dimiliki tetap aman dan tersimpan. Yang kelima, membuat event beasiswa. Ini mungkin memiliki PT Indofood ingin mengadakan event-event tertentu untuk lebih menarik minat bakat anak-anak di Indonesia gitu ya. Jadi sponsor-sponsor atau beasiswa bisa jadi. Dan yang selanjutnya, memberikan layanan melalui aplikasi agar terintegrasi satu sama lain mengenai produk yang ada. Itu bisa dengan mungkin membuat aplikasi yang dimana bisa memantau lah buat produk-produk yang sudah dijual belikan, bisa diperdagangkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.